Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisalamati dinina wa dunyana wa ukhrana biniyati du'ai wal qabul bijahi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa liqadai hajatina hajatid dunya wal akhirah khususan li hadhil jamaah majlisil ilmi bi masjid miftahil jannah dunyahum wa ukhrahum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu 'alal habibil mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi ahlit tuqa wal wafa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala 'azamatuh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ustadz ustazah, para sesepuh jajaran pengurus takmir Masjid Miftahul Jannah yang sudah agak tua-tua, semoga dikaruniai panjang usia, sihah wal afiyah. Yang masih setengah tua, mudah-mudahan rezekinya lebih berkah dan melimpah. Anak-anak kita yang sedang belajar, baik itu kuliah, sekolah maupun di pesantren, semoga dikaruniai ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan berkahnya bulan Rajab, berkahnya i'tikaf dalam kajian ilmu, apa yang menjadi hajat-hajat kita yang baik dunia akhirat dikabul ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pada Jumat pertama tahun 2026 ini perkenankan kami menyampaikan kajian tadabburul Quran atau seputar tafsir dari surat yang sangat pendek yang panjenengan semuanya insya Allah sudah pada hafal. Namun sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu yang belum berniat iktikaf, monggo di dalam hati berniat iktikaf. Umpama tidak mendapatkan sedikit tambahan dari kajian pertemuan ini, yakinlah panjenengan sudah mendapatkan fadilah, keutamaan i'tikaf dan keutamaan menunggu jamaah sholat isya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 amalan yang itu apabila dilakukan akan menambah pahala dan mengurangi dosa. Yang pertama, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu saat-saat yang tidak disenangi. Contoh waktu sakit, waktu sangat dingin, kita berusaha menyempurnakan wudu. Ini menambah pahala, mengurangi dosa. Yang kedua adalah kita berjalan menuju ke masjid. Kasratul khuta ilal masajid. Langkah kanan menambah pahala, langkah kiri mengurangi dosa. Yang terakhir adalah intidharus shalah ba'da shalah. Kayaknya ada yang bagaimana kalau pakai motor gitu ya Pak? Ya dihitung putarannya Pak. Allah kan maha tahu. Itu kalau anak TK Pak itu Pak. Seperti umpama sebagian masjid, bagaimana hukumnya membongkar masjid? Padahal itu kan jariyah. Temboknya dibongkar, dibuang, diganti tembok yang
baru. Berarti orang-orang pendahulu kita yang sodako jariyah kan putus. Itu kan tingkatan taman kanak-kanak, Pak. Baiklah. Lalu yang ketiga apa tadi? Intidorus sholah ba'da sholah. Menunggu sholat, selesai sholat. Jadi kulo panjenengan tertahan di tempat ini selesai sholat untuk menunggu waktu sholat. Jadi duduk panjenengan yang semacam ini, duduk saja. Itu sudah mendapatkan fadilah keutamaan sholat sunnah plus kajian ilmu. Meskipun panjenengan senden-senden semuanya. Untuk belajar agama atau ilmu apa saja, toh semua ilmu adalah miliknya Allah, itu yang afdol adalah menghadap kiblat. Yakinlah yang menghadap kiblat pahalanya lebih banyak. Apalagi yang tidak senden. Loh, itu kitab loh Pak yang mengatakan taklimu ta'alim. Ya, taklimu ta'alim. Sehingga saya buat sekolahan itu saya usahakan murid-muridnya itu kalau belajar menghadap ke kiblat. Kelasnya kami desain menghadap ke kiblat. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kajian kami adalah surat Al-Asr, surat yang sangat pendek. Tapi meskipun pendek, Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan lau fakkarun nas ma fil asri lakafathum. Andai kata manusia mau memahami, mau mengamalkan isi kandungan surat Al-Asr, lakafathum, cukup untuk bekal hidup. Ini secara umum ya. Mari kita baca bersama-sama. Maaf saya dulu panjenengan mengikuti agar mendapatkan fadilah ganda. Di samping kita mengkaji, kita juga membaca. Penting mana? Membaca sama mengkaji. Penting mana? Membaca sama mengkaji. Sama pentingnya. Penting mana? Baju sama sarung. Penting mana Pak? Baju sama sarung. Sampean kok terlambat sih Pak? Sama pentingnya. Cuman lebih penting sarung. Deal ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita baca bersama-sama. Saya dulu panjenengan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Mari apa? Kepanjangan dikit ya. Ya. Saya punya guru Ustadz Basori Alwi, kalau membaca ini diteruskan sampai illal ladzina amanu. Sebab kalau tidak diteruskan artinya gini, Pak. Innal insana lafi khusr, sungguh seluruh manusia merugi. Nah, kalau titik di sini nggak enak, kedah dilanjutkan illal ladzina aman. Nanti diulang lagi illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Bapak Ibu sekalian, kita ulangi lagi. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Apa diteruskan atau enggak ini kayaknya? Sudah, ikut taman kanak-kanak aja, enggak usah panjang-panjang. Innal insana lafi khusr. Ayo. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Shadaqallahul azim. Kayaknya enak gaya taman kanak-kanak ya Pak ya. Jenengan nggak taman kanak-kanak, taman kawak-kawak. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya dahulu pernah mengaji Al-Quran. Waktu itu saya semester 5 Pak. Semester 5 kuliah jurusan bahasa Arab, taskhih, surat Al-Fatihah sampai Wadduha itu 24 hari. Padahal sudah kuliah jurusan bahasa Arab semester 5 dan saya mulai SMP sudah dipondokkan pesantren oleh orang tua di Kudus di Kiai Haji Arwani. Beliau ada kiblatnya Al-Quran Asia Tenggara waktu itu. Mudah-mudahan panjenengan mendapatkan keberkahan ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Sanad kami dari Kudus. Bapak Ibu sekalian, dikatakan tadi wal asr, demi masa. Menurut Abdullah ibnu Abbas, misanan sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memaknai al-asr di sini adalah demi masa atau demi waktu secara umum. Abdullah ibnu Abbas itu satu-satunya sahabat Nabi, keluarga Nabi yang paling terkenal ahli tafsir Al-Quran, ahli takwil Al-Quran, yang makamnya di kota Taif. Mudah-mudahan yang belum pernah ke Taif segera ke Mekah, Madinah, lanjut Taif. Amin ya rabbal alamin. Di sana ada masjid besar Taif namanya Masjid Ibnu Abbas. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, menurut Ibnu Abbas wal asr artinya adalah demi masa, demi waktu secara umum. Menurut Imam Al-Qurtubi wal asr artinya adalah demi sholat asar. Jadi sholatnya itu sendiri Pak. Tapi menurut Imam Al-Qatadah wal asr demi waktu asar. Jadi waktu antara asar sampai maghrib itu loh Pak. Jadi ada 3 versi, semuanya sama benarnya Pak. Pokoknya enggak demi apa begitu ya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dalam tafsir terkenalnya Sofwatut Tafasir. Beliau baru wafat kurang lebih 3 tahun yang lalu. Pernah datang ke UIN Malang dari Al-Azhar University. Beliau mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kok di surat Al-Asr bersumpah? Padahal Allah itu firmannya semuanya benar Pak. Tapi kenapa Allah kok pakai sumpah? Kata beliau, dikhawatirkan ada orang Gria Santa nggak percaya Pak. Cik nemen nih. Biasanya kita sumpah itu karena lawan bicara kita sudah percaya atau belum Pak? Belum atau ragu. Lah Allah ini maha cerdas. Ojo-ojo wong batu ono sing gak percaya. Sehingga Allah sumpah wal asr. Dan sumpahnya Allah luar biasa, pakai waktu Pak. Dan Allah itu sering sekali sumpah di Al-Quran menggunakan waktu. Contoh wadduha tadi dibaca oleh imam, demi waktu duha. Wallaili idza yaghsha, demi malam apabila gelap gulita. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin asyr, demi malam-malam yang berjumlah 10. Wal asr, demi masa atau demi waktu. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, li'annal waqt ra'su umril insan. Ini yang saya garis bawahi berkenaan dengan posisi kita di awal tahun 2020. Sebab waktu itu adalah li'annal waqt ra'su umril insan. Waktu itu modal dasar kehidupan manusia. Dengan waktu manusia bisa sukses, dengan waktu manusia bisa gagal. Kita insya Allah sepakat, setelah iman dan Islam di dunia ini Pak, yang mahal bukan rumah Gria Santa yang pojokan. Enten sing ngrumahi pojokan.
Bukan mobil yang harganya 38 miliar. Jadi kan kayak nggak ada yang punya kayaknya ini. Tapi di dunia ini yang mahal setelah iman dan Islam adalah al-waktu, waktu. Karena mahalnya, Westword of English mengatakan the time is money, waktu adalah uang. Tapi saya nggak setuju dengan moto semboyan ini, Pak. Ini motonya orang Gria Santa yang motor duiten, Pak. Waktu diukur dengan uang. Padahal mahal mana waktu dengan uang? Mahal waktu, Pak. Dengan waktu kita bisa dapat uang, dengan uang maaf kita tidak bisa membeli, nggak bisa, Pak. Yang terhormat Bapak Presiden Soeharto 32 tahun jadi presiden plus raja. Beliau kaya, Pak. Panjenengan kenal Mbak Tutut, Mas Tommy kenal ya? Kira-kira umpama yang terhormat almarhum Bapak Soeharto nambah 1 tahun bayar 20 miliar gitu, kira-kira mampu nggak? Mampu. Tapi kenapa nggak bisa dilakukan? Beliau tetap wafat karena waktu nggak bisa dibeli dengan waktu kita bisa dapat uang, tapi dengan uang kita tidak bisa membeli waktu. Loh, bagaimana kalau kita ini ke rumah sakit yang mahal terus cocok, sembuh, maaf. Kematian tidak ada hubungannya dengan rumah sakit, Pak. Boleh percaya, boleh tidak. Kematian tidak ada hubungannya dengan rumah, meskipun dibawa ke Singapura, meskipun dibawa ke Araya, apa namanya itu, Pak? Yang di Araya itu loh. Persada, barusan kami ke sana ada sahabat yang dirawat di sana. Katanya kelasnya sudah internasional. Tapi waktunya mati, di kampung kami ada orang tua tidak mampu. Biasanya ikut posyandu Manula, Pak. Ada pengumuman kepada Bapak Ibu usia senja. Sekarang saatnya kontrol cek kesehatan di posyandu 03. Berangkat dituntun sama cucunya. Pulang bawa obat kayak emplek-emplek tepung, nggak mati-mati, Pak. Maaf, istrinya yang terhormat Profesor Dr. B.J. Habibie, Bu Ainun, saya termasuk mengidolakan kedua beliau. Beliau sakit, Pak. Pak Habibie nggak percaya dengan rumah sakit Pertamina, rumah sakit di Jakarta, diterbangkan ke Jerman 6 hari, pulang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mati itu nggak ada hubungannya dengan rumah, tapi kita wajib usaha, wajib ikhtiar, wajib mensejahterakan tatkala kita sakit. Mudah-mudahan kita suatu saat dipanggil oleh Allah dengan husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, saya lebih sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Al-waktu jauharun min jawahirillah la qimatalah. Al-waktu kasayf idza lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu laksana untaian mutiara yang Allah turunkan ke dunia, yang tidak bisa dinilai berapa mahal harganya. Waktu itu laksana pisau yang tajam. Bila Anda tidak hati-hati menggunakannya, kata Imam Ali, akan mencelakakan dirimu. Ibu-ibu kalau di dapur pisaunya tajam, dibuat tandang-tandang pekerjaan enak, encel-encel daging ayam enak. Tapi kalau enggak hati-hati bisa memutus apa? Dengan waktu manusia bisa sukses, dengan waktu manusia bisa gagal. Makanya dalam satu hadis sahih, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ini biasanya hadis saya baca tatkala saya agak kurang semangat hidup. Panjenengan pernah kurang semangat hidup gitu? Sering atau langganan, Pak? Rasulullah pernah bersabda, "Ma min yaumin yanshaqu fajruhu illa wa yunadi. Ya bna Adam, ana khalqun jadidun wa ala amalika syahidun fayutani minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah." Ini hadis
menurut sastra Arab bahasanya sangat indah. Ya meskipun bahasa hadis Quran semuanya indah, cuman ini sangat indah. Dikatakan oleh baginda Ar-Rasul, tidak ada satu hari yang fajar paginya menyingsing dari ufuk timur, kecuali fajar tersebut, hari tersebut memanggil-manggil. Ya bena Adam, ana khalqun jadidun. Wahai anak Adam, ketahuilah aku adalah makhluk Allah yang terbaru, produk Allah yang terbaru. Wa ala amalika syahidun, atas apa yang kalian lakukan aku menyaksikannya. Fayutani minni, raihlah aku, jarahlah aku. Jarah itu artinya pas perang itu loh Pak. Fayutani minni, jarahlah aku, rampaslah aku. Berarti untuk mendapatkan rampasan perang itu kan perlu perjuangan, Pak. Rampaslah aku. Fa innila a'udu ila yaumil qiyamah. Ketahuilah aku sekali-kali tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Besok hari apa? Sabtu. Besok pas subuh itu Pak, fajar menyingsing. Hari Sabtu itu memanggil-manggil kita. Wahai jamaah miftahul jannah. Saya tambah gitu kan nggak apa-apa Pak, wong kita ini anak Adam, ya enggak? Ya bena Adam, ana khalqun jadidun. Aku adalah makhluk Allah yang terbaru. Allah itu nggak akan dan nggak pernah menciptakan hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026. Nggak pernah Pak. Kapan menciptakannya? Besok pagi. Besok satu pekan lagi kan ada hari Sabtu lain Mbak. Sabtu pekan lagi itu tanggalnya sudah berbeda Pak. Sekarang hari Jumat tanggal 2 Januari. Satu pekan lagi ada Jumat, tapi maaf, Jumat sekarang dengan Jumat yang akan datang berbeda. Aku adalah makhluk Allah yang terbaru. Rampaslah aku, artinya gunakan aku sebaik-baiknya. Sebab aku tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Wa ana syahidun, aku menyaksikan kalian semuanya. Jadi besok ini Bapak Ibu sekalian, di hari akhirat mungkin laptopnya malaikat Raqib Atid suatu saat diputar. Oh, di depan saya ini ada Munir, rumahnya Mbatu. Kegiatannya apa? Tanggal 2 Januari 2026. Diketik Pak. Begitu di enter muncul. Oh ngaji. Bajunya putih. Serbannya coklat. Panjenengan juga gitu. Dicatat. Set. Enter. Keluar namanya panjenengan. Oh, bolo iki yo ngaji, tapi sendenan madhep ngidul iki rupane. Kelihatan Pak, di CCTV-nya Allah Ta'ala, di catatannya Allah itu disaksikan oleh apa? Hari Jumat tanggal 2 Januari 2026 Pak. Wa ana syahidun, saya menyaksikan atas apa yang kalian lakukan. Kata besok pagi atau tadi pagi Pak. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, Imam Hasan Al-Basri meredaksikan hal yang sangat menarik. Ya ayyuhal insan, wahai seluruh manusia, innama anta ayyamun, sungguh eksistensi keberadaan kalian adalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Tatkala satu hari hilang dari Anda, berarti sebagian diri Anda adalah hilang. Bisa diterima Pak? Jadi kita ini sebenarnya adalah kumpulan hari-hari. Tatkala satu hari hilang, berarti sebagian diri kita juga hilang. Makanya pernah dikatakan oleh seorang ahli hikmah, tidaklah langkah yang engkau lakukan ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri, kecuali langkahmu adalah mendekatkan dirimu ke liang lahat. Kula panjenengan mangke Bu kondur, ketemu, ada yang pakai motor,
kita berjalan, kita ngegas sepeda motor, itu aslinya adalah kita berjalan menuju ke liang lahat. Jadi kan kayaknya kok nggak setuju sih dengan ngaji saya ini? Setuju ya Pak? Setuju tapi nggak setuju gitu ah. Kita wajib setuju Pak. Kita ini kan menempati ruang, menempati waktu Pak. Kita berjalan ke depan, berjalan kita ini mengurangi waktu. Jatah waktu kita ini berkurang Pak. Artinya apa? Berarti kita berjalan mendekati liang lahat. Utamanya yang sudah tua-tua itu Pak. Yang rambutnya putih-putih kayak Abagus ini kayaknya sebentar lagi nih. Kayak seperti saya insya Allah masih 30 tahun lagi Pak. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Baik, kita lanjutkan Tadabburul Quran surat Al-Asr. Wal asr, Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Setelah sumpah Allah memakai inna. Inna itu di dalam bahasa Arab grammarnya disebut nun taukid sakilah yang bermakna sungguh. Ini istrinya Pak Profesor dulu jurusan bahasa Arab. Pak Prof siapa ini? Profesor? Satu aja yang bilang bagus. Pak Maryun. Ya, istrinya kapan hari pas ambil nasi katanya dari jurusan bahasa Arab bilang sama saya. Iya, Prof. Ya. Rawuh ini. Rawuh, Bu. Ya, tolong dikoreksi kalau saya benar dinilai 10, kalau salah dinilai maklum gitu aja ya. Innal insana, sungguh seluruh manusia, alnya ini al istighraq Pak, bukan al ta'rif. Sungguh seluruh manusia lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Sudah dikasih sumpah, dikasih sungguh, dikasih benar-benar dalam kerugian. Maaf. Inna jama'ata Masjid Miftahul Jannah lafi al masjid. Sungguh jamaah Masjid Miftahul Jannah di dalam masjid. Kalau di dalam masjid kan berarti nggak di luar Pak. Artinya apa? Seluruh manusia ini dalam kerugian global Pak. Kerugian apa saja dan siapa saja. Gubernur rugi, wali kota rugi, kongmelat rugi, polisi rugi, bupati rugi, tentara rugi, makelar rugi. Illalladzina aman, kecuali orang-orang yang beriman. Asbabun nuzul surat Al-Asr ini diterangkan oleh Profesor Ahmad Ali As-Sobuni. Saat itu Mekah Bapak Ibu sekalian, peradabannya sudah luar biasa. Jadi Nabi Muhammad didatangkan dengan mukjizat Al-Quran, itu luar biasa. Kemajuan ilmu pengetahuan, dunia sastra, syair di Mekah saat itu luar biasa. Bahkan setiap tahun itu ada lomba syair Pak. Lomba bercerita, lomba lagu. Yang menang ditempelkan di dinding Ka'bah. Jadi syairnya pemenangnya itu ditempelkan di dinding Ka'bah. Saya yang sangat hafal itu ada syair yang bunyinya demikian. Waladatka ummuka ya bna adama bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura wajhat li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Ini syair pernah ditempelkan di dinding Ka'bah. Wahai anak Adam, kita semuanya sepakat, kita dahulu datang dan lahir ke dunia dalam keadaan menangis. Tapi anehnya orang-orang di dekat dan di sekitar kita sama tersenyum riang dan gembira. Bila kalian dahulu datang dan lahir ke dunia menangis, orang-orang tersenyum gembira, ciptakan biografi hidup Anda. Tatkala Anda nanti meninggalkan dunia, Anda yang tersenyum, biarkan orang-orang sama menangis. Bisa diterima ya? Kulon jenengan monggo berjuang, nek biyen
kita lahir kita nangis wong-wong podo guyu. Apalagi sang ibu kelihatan gigi serinya, alhamdulillah. Boten enten ibu sing awabot pas ngelahiraken ngoten niku antara hidup dan wahnan ala wahnin. Begitu bayi ini lahir terus muni ngeten gara-gara kondo ibu setengah mati enten ngoten. Bayinya nangis, ibu kelihatan gigi serinya. Sang bapak angkat telepon mbahnya kakeknya bayi. Bu, alhamdulillah putun jenengan sing nomor 19 sampun lahir. Saweneng bayinya nangis, orang-orang tersenyum. Mari kita semuanya berjuang. Munir berjuang, jamaah Miftahul Jannah berjuang. Tatkala kita nanti meninggalkan dunia, kita yang tersenyum, biarkan orang-orang menangis. Kenapa tersenyum? Ibadah kita maksimal. Kenapa kita tersenyum? Kita masuk liang lahat didoakan oleh saudara-saudara kita. Ikhlas mereka mendoakan, mengenang kebaikan kita. Ini syair pernah ditempelkan di dinding Ka'bah. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Saat itu Mekah Bapak Ibu sekalian, mereka kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Makanya disebut dengan kafir, Quraisy, musyrikin, orang-orang yang musyrik, mempersekutukan Allah. Mereka mengaku Tuhannya Allah, tapi mereka juga menyembah berhala, menyembah patung, sehingga di kanan kiri Ka'bah tidak kurang berhala berjumlah 362 patung. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Berarti kita harus mempunyai kemapanan iman. Selagi hayat di kandung badan, sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Jadi kita nggak boleh datang ke Gunung Kawi, ke Mbah Dukun yang nggak pernah wudu, jenggotnya 30 cm. Terus kita datang ke pohon besar di tengah kuburan, bawa kemenyan, minta-minta kepada Mbah Danyang, nggak boleh. Itu adalah berbau kemusyrikan. Bagaimana kalau kita ke makam orang tua, makam Sunan Ampel, makam orang-orang soleh yang terkenal wali-wali kekasihnya Allah. Kita ke sana tidak memohon kepada mereka, kita memohonnya tetap kepada Allah. Satu tujuan kita ke makam, mendoakan beliau, orang tua kita, walinya Allah, kita doakan semoga perjuangannya dilipat gandakan balasan baiknya di sisi Allah. Yang kedua, kita juga berdoa, Pak. Ya Allah, dengan berkahnya saya mendatangi makam ibu saya, makam orang tua saya. Jadikan saya ya Allah orang yang selamat dunia dan akhirat. Ini minta ke orang tua atau minta kepada Allah? Minta kepada Allah. Berkah itu ada, Pak. Dan dalilnya ada di dalam Al-Quran. Banyak. Antara lain yang kita hafal di bulan Rajab. Alladzi barokna haulahu. Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sekitarnya. Dan orang-orang yang ahli ibadah, orang tua kita yang luar biasa, di sana ada berkahnya, Pak. Ya Allah, dengan berkahnya Sunan Ampel, tolong ya Allah jadikan saya nanti di akhir hayat bisa menjemput dengan husnul khotimah. Mintanya kepada Allah dengan berkahnya Sunan Ampel. Jangan minta kepada Sunan Ampel, Mbah Sunan Ampel jadikan saya husnul khotimah. No, tidak boleh. Mintanya tetap kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, seperti begini kita tawasul. Ya Allah, dengan berkahnya saya iktikaf antara maghrib dan isya. Jadikan saya tetap iman. Amankan keluarga saya dari fitnahnya zaman. Dengan berkahnya iktikaf di masjid. Dengan berkahnya masjid Miftahul Jannah. Ini masjid ada berkahnya, Pak. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kita hendaknya amal yang soleh. Sebab waktu itu, Pak, zaman jahiliyah,
sebelum baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Fathu Mekah, terbukanya atau memenangkan di kota Mekah, yang namanya orang kuat mengalahkan yang lemah, Pak. Sehingga masih banyak namanya perbudakan, penyiksaan kepada mereka-mereka yang lemah. Itu dijumpai di mana-mana. Kampung sini menyerang kampung sana, yang kalah dirampas, yang kalah menjadi budak, dijual di negara lain, dijual di daerah lain. Makanya ada pesan dari Allah, illalladzina aman wa amilus, kita hendaknya beramal yang baik. Kepada Allah bagus vertikalnya, kepada sesama manusia juga tidak mengecewakan. Tidak cukup iman dan amal soleh, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Waktu itu, Pak, orang-orang kafir Quraisy Mekah itu kalau dibacakan Al-Quran, diterangkan wahyu-wahyunya Allah, mereka punya telinga, tapi telinganya tidak mendengar. Mereka punya mata, tapi matanya tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau sekarang ada orang, dia itu sulit menerima kebenaran, ini adalah warisan jahiliyah. Mama ada orang yang kaya, pangkat derajat, punya anak buah, punya karyawan, tapi tidak amal soleh. Mereka mengeksploitasi, Pak. Mereka memanfaatkan dengan mereka benar-benar tak berdaya. Kita yang berdaya, ini adalah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hentikan itu semuanya. Kalian hendaknya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita hendaknya mau mendengar, mau bernasihat, dan kita juga mau menerima nasihat. Tawasau itu di dalam bahasa Arab artinya saling, Pak. Saling memberi nasihat. Panjenengan memberi nasihat kami memberi nasihat kepada panjenengan. Dan guru kami pernah mengatakan, jadikan setiap orang yang engkau temui itu adalah gurumu. Dan jadikan situasi apa saja yang engkau temui di sana juga pelajaran bagimu. Jadi ketemu orang kita anggap guru, situasi apa saja di sana ada pelajaran. Baiklah Bapak Ibu sekalian, waktunya masih kurang lebih 8 menit. Mungkin ada sharing, ada tambahan keterangan, atau mungkin ada pertanyaan. Kami persilahkan, monggo. Ada, monggo Pak. Mohon disebutkan namanya, biar lebih akrab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tadi sudah takut mau bertanya Pak Ustadz karena ditonton sama ketua takmir, jadi mau saya harus bertanya. Pak Ustadz, pertanyaan saya gini ya, di dalam tafsir kan banyak sekali ahli-ahli yang tafsir. Karena banyak, setiap orang itu kan berbeda-beda pikirannya. Walaupun syarat untuk menafsir bukan luar biasa ketatnya, harus punya ahli ini sudah membaca ini banyak sekali dalam persyaratan. Tapi tetap ujungnya pasti ada perbedaan. Tadi Pak Ustadz aja menyebutkan wal asli aja dari waktu ada yang sama. Nah, perbedaan itu ini baru satu ayat ini. Padahal Al-Quran begitu banyak ayat, berarti banyak perbedaan yang di dalam menafsirkan. Kan gitu. Pertanyaan saya ini Pak Ustaz, itu semua kan belum terkonfirmasi kepada Rasul, karena penafsiran pada saat Rasul sudah tidak ada. Bagaimana Pak Ustaz melihat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, guru saya pernah menerangkan begini, Pak. Al-Quran itu ibarat bambu yang masih berdiri itu, Pak. Masih berdiri, masih tegak, masih hidup. Barongan, jenengan kayak ndeso, Prof, jenengan aslinya. Asli mana, Prof? Lumajang nanti ndeso nih, ngerti barongan kayaknya. Barongan. Jadi Al-Quran itu subhanallah luar biasa, diibaratkan kayak barongan.
Lah, banyak orang yang datang ke sana. Mereka datang ke sana, ada yang mau dibuat tiang, Pak. Ada yang datang mau dibuat kukusan, ngerti kukusan, Pak? Zaman biyen itu loh, Pak, yang untuk masak nasi ya. Ada yang mau membuat sesek atau gedek. Jadi Al-Quran itu subhanallah komprehensif. Rahmatan lil alamin. Siapa yang butuh, ayo datang kepada Al-Quran. Anda sebagai politisi berguru kepada Al-Quran. Anda sebagai suami ambil pelajaran dari Al-Quran. Anda sebagai pejabat ambil pelajaran dari Al-Quran. Tapi tolong, tatkala Anda mengambil Al-Quran, Anda hendaknya cukup perbekalan. Jadi tatkala kita ini seorang politisi mengambil dalil-dalil dari Al-Quran, cukup enggak ilmu kita ini untuk mengambilnya? Pemahaman bahasa Arabnya, usul fikihnya, mantek balaghahnya, nahwu sorofnya. Lah, mereka yang ada di atas sana, Pak, ada istilah mujtahid. Pernah dengar ya? Ada mujtahid fatwa, ada mujtahid mutlak. Yang disepakati oleh jumhur ulama, mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu artinya apa? Sudah punya hak untuk menafsiri, menerangkan Al-Quran, apa saja. Itu sudah kayaknya apa ya? Ya sudah sangat mumpuni lah, sangat mumpuni. Ada lagi yang namanya mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa ini di bawahnya mutlak, Pak. Jadi dia ini anggap aja gini, mujtahid mutlak itu profesor. Mujtahid fatwa itu masih doktor, Pak. Masih S2, S3 gitu ya. Mengacunya masih kepada mujtahid mutlak, kepada mujtahid semacam Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Ini adalah mujtahid mutlak. Imam Maliki itu punya murid namanya Imam Syafi'i, yang paling terkenal, Pak ya. Imam Maliki sama Imam Syafi'i ini guru, Pak. Muridnya namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sering tidak cocok dengan Imam Malik, padahal sama hebatnya, tapi sama-sama punya dalil. Yang paling terkenal katakanlah di sini ini di Indonesia, organisasi keagamaan sosial yang terkenal kan ada NU, ada Muhammadiyah. Muhammadiyah katakanlah lebih pas mereka ini kalau tarawih 8. Orang NU biasanya 20, tapi saya NU sering 8 saya, Pak. Kalau saya umpama ngimami santri-santri sekali-kali tak tanya, minta 8 atau 20, 8, kalau melok 8, Pak. Sampean juga gitu, kadang-kadang 20. Saya ini Muhammad NU, Pak. Saya juga punya pengalaman, rokok itu kan menurut NU makruh, menurut Muhammadiyah haram. Jadi kalau jenengan rokokan Muhammadiyah, mlebu rokok jenengan, Mbak. Soalnya dihukumi Muhammadiyah haram. Jadi melo NU mawon perokok berat itu. Sebab kalau menurut NU tidak dosa gitu loh, Pak. Setuju? Enggak setuju ya wis, wong ini enggak Quran, Pak. Perbedaan, Pak, perbedaan interpretasi, Pak. Saya punya kawan ketua Muhammadiyah Batu, ketua Muhammadiyah. Setelah makan prasmanan, rokokan, Mbak. Saya tanya, Ustadz, sampean ini kan ketua daerah Muhammadiyah Batu, kok rokokan? Ngerokok sampean? Dia jawab, saya kalau selesai makan ikut NU, katanya gitu, Pak. Boleh sependapat, boleh tidak. Kenapa? Masjid-masjid Muhammadiyah biasanya kan ada adzan 2 kali ya, Pak ya. Kalau NU kan enggak ya. Katanya begini, Pak, kene opo wong NU kok gak azan 2 kali, padahal itu hadisnya sahih loh, Pak. Sahih. Rasulullah sampai sekarang diterapkan di Mekah Madinah adzannya berapa kali? 2 kali. Kenapa NU nggak mau ikut? Malu keduluan Muhammadiyah, katanya gitu, Pak. Kenapa subuh Muhammadiyah nggak mau kunut? Muhammadiyah malu polai kedisian NU. Nggak setuju ya wis, pokoknya itu gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, perbedaan-perbedaan gini ini membawa hikmah.
ikhtilafu a'immati rahmatun, asal yang membawa keperbedaan ini berangkat dari ilmu yang tadi itu loh Pak, punya predikat mustahid fatwa, mustahid mutlak. Saya tadi nggak mengatakan menurut saya, tidak Pak. Menurut Imam Abu Qatadah, menurut Ibnu Abbas, menurut Imam Al-Qurtubi, menurut Imam Hasan Al-Basri. Saya nggak ada yang menurut Munir, nggak ada. Sebab Munir nggak punya kapasitas menurut, itu nggak ada Bapak Ibu sekalian. Kayaknya sudah Isya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.